Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sebelum saya memulai membacakan berita terbaru ini, saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tidak kurang satu apapun, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undang-undang baru terbit. P3K dan PNS kini nyaris tak ada bedanya. Nah, ini judul terbaru Bapak Ibu. Saya akan coba mengajak Bapak Ibu untuk menyimaknya sebagai info untuk Bapak Ibu sekalian dan kita semua. Undang-undang baru terbit, P3K dan PNS kini nyaris tak ada bedanya. Coba kita bacakan selanjutnya apa isinya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K selalu identik dengan kelas 2 dalam hierarki kepegawaian negeri jika dibandingkan dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Padahal keduanya sama-sama berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, dengan peraturan atau undang-undang yang baru, kedua status ASN tersebut kini hampir sama jika tak sama secara keseluruhan. Sebagai P3K, hak yang didapatkan diantaranya adalah gaji, tunjangan, hak cuti, perlindungan, dan pengembangan potensi. Namun mereka tidak akan mendapatkan hak pensiun seperti yang didapatkan oleh PNS. Kemudian selanjutnya kini telah terbit peraturan baru ya yang dinyatakan di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Di dalam peraturan baru tersebut, hak P3K akan disetarakan dengan PNS. Nah, ini berita bagus ini Bapak Ibu. Semoga ini akan bisa memberikan pencerahan yang baik buat kita P3K yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan di dalam pasal 21 dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa semua ASN berhak untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari negara. Alhamdulillah. Bukan hanya dalam bentuk materi saja hak yang diberikan, namun juga dalam bentuk non-material seperti bantuan hukum dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, dan peraturan tersebut sudah mulai berlaku saat ini. Artinya kesenjangan antara ASN dengan status PNS dan P3K akan secara otomatis terhapuskan. Nah, pertama dalam perihal gaji, P3K dan PNS akan mendapatkan hak yang sama atas penerimaan gaji. Namun tentu saja untuk besarannya akan diatur sesuai dengan kategori masing-masing pegawai. Yang pasti kedua ASN tersebut berhak mendapatkan gaji atau upah. Ya tentulah Bapak Ibu ya, yang penting ini ada kesamaan, disamakan haknya antara PNS dengan ASN yang lainnya, khususnya P3K ya. Dari sisi gaji dan lain-lain sebagainya, dan tentu juga akan disesuaikan dengan sesuai dengan pangkat, golongan dan lain-lain sebagainya. Kemudian antara P3K dan PNS juga sama-sama berhak mendapatkan fasilitas untuk melakukan pengembangan diri. Misalnya yang bergerak di bidang pendidikan, pegawai pemerintah tersebut akan mendapatkan pelatihan kependidikan atau sejenisnya yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Ya tentu saja Bapak Ibu ya. Ini juga yang kita harapkan selaku P3K, jangan dibeda-bedakan. Tentunya seperti PNS, guru juga dan lain-lainnya, P3K yang lain juga akan mendapatkan hak yang sama. Pelatihan kependidikan dan lain-lain sebagainya. Berikutnya semua itu untuk meningkatkan kompetensi setiap pegawai pemerintah. Ya. Tunjangan dan fasilitas tertentu juga akan diberikan kepada seluruh ASN termasuk kepada P3K. Misalnya P3K yang bekerja dengan baik juga akan mendapatkan tunjangan berupa materi. Selain itu juga bisa mendapatkan penghargaan yang diatur sesuai dengan peraturan di dalam undang-undang yang berlaku. Nah, berarti untuk seluruh P3K ya, baik itu dari guru maupun pegawai lainnya yang dari P3K. Selanjutnya, para pegawai P3K kini tak perlu khawatir akan jaminan sosial. Pasalnya,
P3K dan PNS akan sama-sama mendapatkan jaminan sosial yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut. Jaminan sosial tersebut berupa jaminan kesehatan, pensiunan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Dengan demikian, antara P3K dan PNS kini tidak ada yang membedakan terkait jaminan di hari tua ketika sudah tidak bekerja lagi. Syukur ya. Kalau memang seperti ini, pemerintah memperhatikan aparatur sipil negaranya. Kemudian demikian juga dengan jaminan lingkungan kerja. PNS dan P3K dipastikan mendapatkan hak soal lingkungan kerja baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Berikutnya, negara juga akan memberikan motivasi untuk P3K maupun PNS. Motivasi ini akan diberikan dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Kedua ASN tersebut akan mendapatkan hak tersebut. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, negara bisa memperhatikan ASN ini, Bapak Ibu ya. Yang terakhir adalah di bidang bantuan hukum. Jika membutuhkan, P3K juga bisa mendapatkan akses bantuan hukum layaknya PNS. Semuanya akan disiapkan oleh pihak pemerintah. Melihat penjelasan tersebut, maka kini dapat dikatakan bahwa antara P3K dan PNS nyaris tak ada bedanya sebagai abdi negara. Keduanya mendapatkan hak yang sama dan tidak ada lagi kata-kata yang menyebutkan bahwa P3K masih di bawah status PNS. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikian informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih atas telah menontonnya video kami. Baik, jangan lupa Bapak Ibu tekan tombol subscribe untuk tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dan silakan berkomentar di kolom komentar kami ataupun membagikan video ini agar bisa bermanfaat buat ASN yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.